Inilah alasan kenapa gerakan-gerakan bela diri di perguruan keluarga silat nasional Indonesia Perisai Diri disebut dengan teknik asli, bukan jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang, salam 3M. Menggenggam asa, meraih cita, menuai berkah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar pertanyaan kenapa gerakan-gerakan bela diri yang ada di keluarga silat nasional Indonesia Perisai Diri disebut dengan teknik asli, bukan jurus. Sedangkan pada umumnya di perguruan-perguruan bela diri yang lain menggunakan kata atau dengan istilah jurus. Penggunaan istilah teknik tersebut salah satu contohnya adalah di teknik kombinasi Minangkabau, teknik asli burung meliwis, teknik asli burung kuntul, teknik asli burung garuda, teknik asli harimau, teknik asli naga, teknik asli satria, teknik asli pendeta, dan yang terakhir teknik asli putri. Langkah pertama yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan bahasa atau linguistik. Supaya saya tidak salah dalam mengambil kata atau menafsirkan kata tertentu, maka saya sudah memegang ini. Di KBBI ya, kita akan mengupas tuntas tentang arti dari kata teknik dan juga jurus. Oke, langsung saja kita mulai dari kata jurus. Kita buka. Jurus menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang versi daring kan ya, ini ya biar lebih mudah. Kalau harus buka yang offline agak sulit. Nah, jurus di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah yang lurus, langsung, katanya gitu. Yang kedua, bagian sikap, tegak dan sebagainya dalam permainan pencak silat. Memang ini lebih banyak ke pencak silat ya di sini ya pengertiannya ya. Arahnya gitu dari ini, dari apa yang disampaikan versinya KBBI. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan yang kedua atau bahasa yang kedua. Istilah teknik. Teknik tulisannya pakai K, teknik. Bacanya teknik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 versi pengertiannya terkait dengan teknik itu tadi. Yang pertama, teknik diartikan sebagai pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri, bangunan, mesin, sekolah, ahli. Nah, sekolah, ahli. Ini bisa masuk, tapi bukan dalam rangka ke industrinya ya, tetapi kepada sekolah atau ahli. Ahlinya ini masih masuk lah untuk kemudian ditarik kepada pengertian di bela diri, terutama di perisai diri. Pengertian yang kedua tentang teknik yaitu cara atau kepandaian dan sebagainya membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Ini juga masuk. Cara ya. Jadi titik kuncinya di sini adalah cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Tentunya dalam hal ini karena kita akan ngomongin tentang bela diri, ya kita tarik kepada dunia seni bela diri. Yang ketiga, yaitu metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Nah, kita masuk kepada asli. Nah, asli, tidak ada campurannya, tulen, murni. 2. Bukan peranakan. 3. Bukan salinan. 4. Baik-baik tidak diragukan asal-usulnya. 5. Yang dibawa sejak lahir, sifat bawaan, tempat asal. Nah, itu dari versi KBBI ya. Nanti kita akan coba kupas tuntas satu-satu. Pertama yang akan kita kupas adalah dari segi kata teknik dan jurus. Setelah melakukan riset yang cukup panjang terkait dengan arti kata teknik dan juga jurus, di sini mulai ada rasa yang cukup besar atas kekaguman dari guru besar
dan juga para pendekar-pendekar historis yang juga merumuskan terkait dengan penamaan penamaan jurus-jurus ya. Kalau di perguruan lain disebut dengan jurus, kalau di PD dengan teknik. Ternyata berpikirnya sudah sistematis dari dulu ya, bahkan dari sisi bahasa juga diperhatikan. Ya maklum saja karena guru besar ini masih merupakan keponakan dari Bapak Pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara. Sehingga alur berpikir yang dibangun oleh guru besar kita, Keluarga Silat Nasional Indonesia Percaya Diri, yakni Pak Dirjo, itu sudah tertata dengan rapi dan sistematis. Ini terbukti dari penggunaan istilah teknik dan juga jurus. Kenapa di Percaya Diri menggunakan kata teknik dan tidak menggunakan kata jurus? Dan inilah alasan tersembunyi, dan ini hanya versi saya ya. Kalau kemudian para senior dan para pendekar Percaya Diri punya alasan yang real menurut pandangan mereka dan berbeda dengan pandangan saya, tidak ada masalah. Karena yang namanya kepala mesti isinya berbeda kan ya. Tetapi di sini dengan beberapa kajian dan juga riset yang sudah saya lakukan, inilah fakta-fakta menarik yang saya temukan terkait dengan kenapa adanya penggunaan teknik bukan jurus. Pertama, kalau kita melihat jurus, rata-rata jurus. Contoh saja jurus tunggal. Nah, ketika menggunakan kata jurus, maka yang terpaku di otak kita itu adalah tidak boleh berubah. Contohnya adalah jurus tunggal. Ketika menggunakan jurus tunggal seperti itu, bentuk kuda-kudanya, urutannya, kemudian kanan kirinya, itu nggak bisa dirubah. Contoh semisal kita melaksanakan jurus tunggal, kemudian kita suruh ganti menggunakan langkah kaki kiri, atau menggunakan kiri yang serangan kanan menjadi kiri, yang serangan kiri menjadi kanan, itu biasanya otak kita tidak akan terbiasa. Dan kita untuk melakukan jurus tersebut dengan serangan terbalik, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, itu akan mengalami kesulitan yang cukup rumit, yang cukup besar gitu. Itu yang ditemui ketika penyebutannya adalah jurus atau istilahnya jurus yang ada seperti jurus tunggal, jurus regu semisal. Nah, itu. Sedangkan di teknik kalau diartikan di sini sebagai cara kan ya. Teknik ini diartikan sebagai cara menurut KBBI tadi. Cara, kepandaian dan sebagainya membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Itu arti yang kedua. Yang ketiga ini juga masuk metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Nah, metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Nah, disinilah yang kemudian kenapa kata teknik lebih pas digunakan untuk gerakan-gerakan di Percaya Diri atau ya dalam perguruan lain disebut jurus itu tadi. Karena pertama, dalam teknik asli itu maupun teknik kombinasi itu adalah merupakan cara, kepandaian dan sebagainya yang membuat melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri. Nah, dari teknik-teknik asli tersebut maupun teknik kombinasi yang ada di Percaya Diri, nanti para pesilat akan mampu membuat gerakan-gerakan dari dasar-dasar itu walaupun tidak dengan urutan yang sama persis dengan teknik aslinya. Nah, itulah kenapa disebut dengan teknik menurut saya. Karena setelah seorang pesilat di Percaya Diri mempelajari itu, si pesilat ini mampu membuat gerakan-gerakan dari teknik-teknik dasarnya walaupun tidak sama persis. Itulah yang disebut dengan rangkaian solo spell atau gerak-gerak lain yang didasarkan pada gerakan itu. Itu ya. Kemudian yang kedua, pengertian metode atau secara metode ya. Metode ini kan cara atau sistem mengerjakan sesuatu. Itu adalah panduan untuk bela diri. Dasar-dasarnya digunakan dari situ. Artinya tidak harus persis seperti itu, tetapi itu adalah cara yang kemudian untuk memunculkan atau memudahkan seseorang dalam melakukan pembelaan diri dari serangan lawan. Versi bela diri ya. Itulah kenapa alasannya kemudian di Percaya Diri itu disebut dengan teknik. Karena ada bahkan banyak yang tidak hafal dengan teknik asli Percaya Diri.
Tetapi ketika dia membaca bukunya itu menjadi bisa bergerak atau bisa memperagakan jurus tersebut tanpa harus persis dengan yang ada di situ. Artinya ya benar, karena sifatnya adalah metode ataupun cara, sehingga kemudian bisa tanpa harus sama persis seperti jurus tunggal, karena jurus tunggal sifatnya lomba, ya benar juga gitu. Jadi nggak harus persis seperti ini, yang terpenting tekniknya teknik Garuda, seperti itulah ya, sikuan, kemudian serangannya, paculan, dan sebagainya itulah. Nah, dasar-dasarnya itu kemudian bisa digunakan dengan variasi-variasi tertentu, itulah. Jadi membuat orang ketika belajar tentang teknik asli atau gerakan-gerakan bela diri di perisai diri, membuat dia menjadi semakin kreatif, tidak terpaku hanya pada rangkaian yang itu. Tetapi dengan belajar rangkaian itu, dia akan mampu menciptakan ya, sampai belepotan, rangkaian-rangkaian baru yang didasarkan pada rangkaian yang awal itu tadi. Maksudnya rangkaian yang awal itu menjadi dasar dan pola berpikirnya serta pola tindakannya dalam membentuk gerakan-gerakan yang lain. Itulah kenapa kemudian disebut dengan teknik, bukan jurus. Karena kalau sudah jurus itu sifatnya baku. Bukan berarti juga teknik aslinya yang dirubah ya, tetapi dari teknik asli ini akan mampu membuat rangkaian-rangkaian baru yang berdasarkan pada teknik rangkaian tadi. Nah, itulah dari sisi pendekatan bahasa. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan istilah asli pada setiap jurus-jurus. Dalam perguruan lain disebut jurus, kalau di IPD disebut teknik. Kenapa kemudian kata asli ini selalu disisipkan menjadi teknik asli harimau, teknik asli Garuda, teknik asli satria, teknik asli pendeta, dan teknik asli putri. Nah, dari segi bahasa atau menurut pendekatan linguistik di sini, kata asli itu berarti bukan saduran atau bukan salinan, bukan hasil copy paste lah kalau dalam bahasa anak mudanya sekarang, keren-kerennya itu. Nah, kenapa bukan salinan? Meskipun perisai diri ini berasal, maksudnya guru besar ya, guru besar belajar dari beberapa aliran, termasuk di aliran Shaolin Si dan juga di aliran-aliran pencaksilat yang ada di Nusantara, tetapi tidak ada kemudian jurus-jurus yang kemudian di copy paste atau sekedar disalin, dicontoh, ya dipakai lagi gitu. Tidak ada yang modelnya seperti itu. Itulah kemudian yang disebut dengan teknik asli. Teknik itu adalah sebagai sebuah cara atau sistem. Asli ini artinya bukan merupakan salinan atau fotokopian gitu, bukan juga saduran. Tetapi di sini yang dikumpulkan oleh Pak Dirjo itu adalah intisarinya. Gerakan ini maksudnya seperti apa dan alatnya apa. Nah, nanti disesuaikan dengan bentuk anatomi tubuh manusia yang tidak mempersulit anggota gerak tubuh. Nah, itulah kembali lagi kenapa kemudian pada tahun segitu ternyata sudah mengerti ilmu tentang anatomi tubuh manusia gitu. Sehingga tidak membuat kita terkesan memaksakan gerak gitu ya. Nah, salah satu contohnya kenapa disebut asli, kita kembali kepada kata asli tadi ya. Salah satu dari guru dari perisai diri itu beraliran Shaolin Si ya, Shaolin Si, yang gurunya salah satunya namanya adalah nama Cina seperti berikut ini dari aliran ini, dan kita lihat gerakannya seperti ini nih. Dan ketika dibandingkan dengan teknik pendeta versi perisai diri, sangat jauh sekali. Artinya sama sekali tidak ada kemiripan. Boleh dikatakan ketika kemudian kita bandingkan teknik-teknik
yang ada di perisai diri, itu sangat sulit menemui gerakan-gerakan yang sama persis 100%. Kalau yang namanya pukul ke depan ya pastilah seperti itu, semua perguruan mesti ada. Tetapi ada gerakan-gerakan yang khas yang hanya dimiliki oleh perisai diri. Nah, itulah kemudian kenapa disebut dengan asli. Sehingga ketika disebut dengan teknik asli, maka di sini gerakan-gerakan yang ada di perisai diri itu merupakan sebuah cara, sistem atau metode yang tersistem untuk melakukan pembelaan diri terhadap serangan atau dari bahaya yang ada, yang mana gerakan-gerakan tersebut bukan hasil fotokopian dari aliran-aliran yang lain atau aliran-aliran bela diri yang sudah dipelajari oleh Pak Dirjo. Itulah kenapa kemudian disebut dengan teknik asli. Nah, itulah beberapa penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang kenapa jurus-jurus di perisai diri itu disebutnya bukan sebagai jurus, tetapi melainkan disebut dengan teknik asli, baik dari pendekatan kebahasaan atau linguistik dan juga dari pendekatan sejarah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang, salam 3M. Menggenggam asa, meraih cita, menuai berkah.